Bisa dilihat Pak, anunya, share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Erwin selaku pembimbing saya, dan juga terima kasih kepada tim penguji yaitu Pak Fadilah dan Bu Dwi yang telah memperkenankan saya untuk membawakan proposal skripsi saya ini yang berjudul implementasi navigasi while following pada robot pemadam api berkaki dengan nama Balingkang dengan menggunakan logika Fuzzy. Oleh saya Zulfahmi Ramadhani dengan NIM 3101 1702 3186. Baik, untuk pendahuluannya, pada latar belakang, saat ini di Indonesia, khususnya dalam perkembangan dunia robotika, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adapun dalam bidang teknologi robotika, terdapat sebuah kontes robot Indonesia yang diselenggarakan 1 tahun sekali oleh Pusat Prestasi Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun dalam kontes tersebut terdapat berbagai divisi lomba, dan salah satunya adalah kontes robot pemadam api Indonesia atau yang disebut KRPAI. Untuk secara singkatnya, gambaran umum KRPAI yaitu sebuah robot pemadam api kemudian diletakkan di sebuah arena yang mana akan terdapat satu buah titik api, yang kemudian robot tersebut harus menemukan dan memadamkan titik api tersebut untuk menyelesaikan perlombaan. Dan pada kontes robot Indonesia tahun 2018, sistem perlombaan pada KRPAI bersifat time trial. Jadi di mana kecepatan waktu merupakan sebuah hal yang utama dalam menyelesaikan perlombaan. Jadi berdasarkan dari hasil observasi pada kontes tersebut dan juga hasil wawancara dari anggota UKM Robotik STIMIK Banjarbaru, maka disimpulkan bahwa robot dari divisi tersebut mengalami kendala saat bernavigasi di dalam ruangan, yang mana mengakibatkan kaki robot tersebut sempat berhimpit ataupun terbentur dengan dinding pembatas ruangan, sehingga pada pergerakan robot menjadi terhambat. Jadi dengan adanya kendala tersebut akan mempengaruhi pada pergerakan robot, yang mana menjadi terhenti. Sehingga pada saat itu, robot dari divisi KRPAI STIMIK Banjarbaru tidak dapat menyelesaikan perlombaan sesuai dengan harapan. Adapun untuk sistem navigasi yang digunakan dari tim KRPAI STIMIK Banjarbaru, saat itu hanya memakai logika tegas dengan percabangan 3 kondisi. Oleh karena itu, untuk memberikan hasil yang lebih optimal dalam navigasi robot, maka dengan ini saya akan coba menerapkan fuzzy logic untuk sistem navigasi while following agar robot tersebut dapat bernavigasi secara optimal. Baik, untuk identifikasi masalahnya, yaitu sistem pada navigasi robot masih menggunakan logika tegas dengan percabangan 3 kondisi, yang mana dengan menggunakan logika tersebut hanya dapat mendeteksi bagian area sisi kiri robot, kanan, dan depan robot, yang mana hal itu menyebabkan pembacaan dinding dari pembatas ruangan menjadi belum optimal. Baik, adapun ruang lingkup masalahnya, yang pertama yaitu pembacaan jarak dinding dengan sensor ultrasonik HC-SR04, dan kedua adalah sistem navigasi yang mana akan diatur menggunakan microcontroller ATmega 2560 dengan bootloader Arduino. Baik, adapun untuk tujuan penelitian yaitu menerapkan sistem navigasi while following pada robot pemadam api dengan nama Balingkang tersebut dengan menggunakan fuzzy logic agar robot tersebut dapat bernavigasi dalam menghindari halangan dinding pembatas secara autonomous atau secara dapat mengambil keputusan secara mandiri. Adapun untuk manfaat penelitian, manfaat ini yaitu menggunakan fuzzy logic agar dapat mengoptimalkan pembacaan dinding pembatas pada robot pemadam api berkaki, serta dapat untuk menjadi bahan pertimbangan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya.
Baik untuk kerangka pemikirannya, pada permasalahan, sistem navigasi robot yang terdahulu, masih belum optimal dan membuat waktu untuk, tempuh robot menjadi lebih lama. Adapun untuk pendekatannya yaitu menggunakan wall following, dengan Fuji Logic dan juga, menggunakan, robot berkaki. Untuk pengembangannya yaitu, compiler Arduino dan hardware Arduino, dan pengujian algoritmanya menggunakan whitebox. Kemudian untuk implementasi, yaitu akan diimplementasikan ke dalam robot pemadam api Balingkang. Dan untuk pengujian, ada uji navigasi dan, uji pembacaan dinding pembatas. Kemudian untuk hasil yaitu, robot berkaki yang dapat bernavigasi dengan optimal. Baik, untuk perancangan mekanika robot, dimulai dari ultrasonik, yaitu akan mengirim inputan berupa data hasil dari pembacaan jarak pada sensor, kemudian akan ditampilkan melalui LCD berupa tampilan data jarak tersebut, jarak antara dinding, kemudian motor servo akan merespon sebagai penggerak robot berkaki dalam bernavigasi. Adapun keluaran ataupun output pada LCD dan motor servo ini akan diatur oleh microcontroller Arduino Mega 2560. Dan untuk diagram konteksnya, proses umum yang terjadi yaitu saat ultrasonic mengirimkan data jarak ke dalam Arduino Mega, di dalam Arduino Mega ini yang telah diimplementasikan Fuzzy Logic akan memakai data jarak tersebut sebagai parameter untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi setelah kondisinya yang sesuai, maka Arduino Mega akan menginput sebuah pulsa PWM ke motor servo untuk motor servo menggerakkan kaki-kaki robot tersebut. Adapun untuk motor motor servo akan memberikan umpan balik yaitu berupa RPM motor untuk mengkoreksi pergerakan pada kaki-kaki robot. Baik untuk rancangan mekanik, jadi pada robot pemadam api Balingkang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian kepala yang berbentuk heksagonal atau segi 8, yang mana pada setiap sisi tersebut terdiri dari eh, beberapa sensor ultrasonik yang ditujukan untuk membaca data jarak pada dinding pembatas. Kemudian ada bagian tubuh, yaitu digunakan untuk meletakkan berbagai komponen Arduino. Kemudian ada bagian kaki, yang mana pada satu kakinya terdapat 3 buah motor servo, yang mana sebagai penggerak robot dalam bernavigasi. Adapun untuk bagian tubuh dan kaki robot dibuat dari bahan plastik mika akrilik dengan ketebalan 3 mili, dan untuk kepala robot dibuat dari bahan karton duplek, yang mana untuk mengurangi beban berat yang ada pada robot. Baik, itu tadi yang proposal yang dapat saya sampaikan. Dipersilahkan kepada tim penguji untuk memberikan masukan ataupun komentar-komentar lainnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Jul Fahmi. Itu kepada Pak Fadila ada video, ada beberapa. Siapa dulu? Salah. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih. Bisa ditutup dulu. Share Ini. screen-nya Jul. Oh ya, Matikan. Saya bisa, ini tentang navigasi wall following benar, pada robot pemadam ya. benar. Navigasi wall following itu sendiri apa penjelasan dari kamu? Baik, jadi untuk navigasinya terlebih dahulu, jadi navigasi yang dimaksud dalam proposal ini sebuah sistem yang dapat memandu, dalam konteks ini adalah robot, jadi dapat memandu robot dalam menentukan pergerakan dari titik A menuju titik B untuk menghindari halangan yang terdapat pada arena tersebut.
Untuk while following-nya, jadi secara lebih rinci adalah while following right inferential. Jadi jika di bahasa Indonesiakan, mengikuti dinding yang berada pada sebelah kanan robot. Jadi robot akan terus mengikuti atau mendeteksi bagian kanan dari robot untuk maju ke titik B. Baik, itu definisi dari sistem while following dari saya. Jadi ini navigasi yang mengikuti suatu objek ya. Jadi Nah, nanti tambahkan itu di landasan teorinya juga ya. baik Bu. Sip. Karena kamu pembahasannya tentang navigasi while following. Kemudian juga robot. Kamu membahas tentang robot, tapi kamu tidak menjelaskan robot itu apa dan sebagainya. Baik Bu. Tambahkan juga nanti di landasan teorinya. Kemudian ini nanti untuk pengujian navigasinya ada berapa lokasi? Untuk pengujian navigasi tersebut, mohon maaf agak sendat. Kirain putus. Baik, untuk tadi saya ulangi, untuk melakukan uji navigasi tadi lebih diacukan dalam bentuk waktu. Jadi misalkan dalam 1 menit, robot akan dibiarkan berjalan. Apakah dalam 1 menit itu akan terjadi kendala? Maksud saya itu adalah lokasinya. Apa Oh, lokasi nanti yang mau dipakai untuk pengujian robotnya ini? Oh baik, untuk lokasi akan dibuat sebuah lapangan seperti pada kontes pada tahun 2018. Jadi lokasi yang dimaksud adalah lapangan yang menyerupai area rumah dengan beberapa sekat. Lebih rincinya dengan menggunakan 4 buah ruangan. Jadi seperti bentuk lab. Secara indoor ya. Benar Bu, secara indoor. Kalau pengujian di luar ruangan gitu memungkinkan nggak? Nah, kalau untuk pengujian di luar ruangan, saya kira tidak memungkinkan karena untuk si sensor ultrasonik sendiri akan kurang akurat untuk membaca permukaan yang tidak datar. Oleh karena itu, saya menggunakan lapangan yang terbentuk dari papan yang permukaan datar untuk dapat menguji sistem navigasi tersebut. Ini artinya bahwa robot ini nanti hanya bisa diimplementasikan, maka dipakai untuk indoor ya. Benar Bu, Jadi di dalam rumah atau di dalam gedung begitu ya. benar. Kemudian pengujiannya sendiri kira-kira berapa kali pengujian? Untuk pengujiannya sendiri, saya kira untuk sampai 3 kali pengujian dengan kurun waktu yang berbeda-beda, saya kira akan cukup untuk memberikan hasil yang dapat dikaji. Jadi nanti untuk hasil pengujiannya di tabelnya mungkin ditambahkan di situ tadi lokasinya karena satu aja ya tidak perlu dijelaskan. Tapi kemudian bisa ditambahkan untuk pengujian 1, 2, 3 ya. Baik Bu. Untuk masing-masing itu tadi. Kemudian juga tambahkan juga waktu. Baik. Waktu yang diperlukan untuk membaca sensor membaca tadi ya. Hingga ditemukan titik api tadi dari masing-masing pengujian tadi ya. Baik Bu. Oke, untuk sementara sambung dulu Pak Fadila. Oke, terima kasih. Oke, di sini di permasalahan, kita menyatakan bahwa sistem navigasi robot yang masih menggunakan gitu. Kemudian perkembangan juga kondisi. Benar. Di sini saya ingin tanya dulu, yang kamu maksud tiga kondisi ini. Baik Pak, yang dimaksud dengan percabangan 3 kondisi. Jadi pada robot yang terdahulu memiliki 3 buah sensor ultrasonik. Jadi sensor tersebut bagian depan, bagian kiri, dan bagian kanan. Oleh karena itu, pada logika tersebut memakai kondisi setiap sisi yang ada pada robot tersebut, seperti bagian depan, bagian kiri, dan kanan.
robot terdahulu. Oke, maksudmu berarti di sini dia hanya menggunakan tiga sisi tadi. Benar, Pak. 3 sisi pada robot. Kemudian di sini rencana kamu menggunakan berapa sisi? Bedanya dengan proposal saya ini, saya menggunakan 7 buah sisi yang mencakup serong atau sudut pada sisi diagonal, sisi heksagonal tersebut. Jadi ada sisi serong kanan depan, serong kanan belakang, dan serong kiri depan dan serong kiri belakang. Itu yang saya tambahkan pada proposal ini. Oke, jadi gini, secara sekilas ketika saya membaca tentang indikasi hasilnya, jadi di sini pertama itu kan dia hanya tiga proses Benar. beloknya di kiri, kanan, dan lurus. Benar. Kemudian di sini kamu menambahkan serong kiri atau kanan. Ini Benar. ada tambahan pilihan. Selain itu di sini kamu juga menggunakan kaji logik untuk proses pilihan tadi. Benar, Pak. Di sini kamu tidak menggunakan logika tegas untuk proses pemilihan belokannya ini tadi. Kayak gitu ya. Ya, Pak. Oke, nah di sini sebaiknya untuk yang ini, untuk yang tambahan tadi itu dimasukkan ke dalam ruang lingkup. Oh, baik, Pak. Karena kalau seperti ini, kalau seperti di identifikasi latar ini, nanti pemahamannya seakan-akan kalau menggunakan KG logik nanti pilihannya nambah. Oh. Pilihan untuk belokannya nambah seakan-akan seperti itu. Padahal pada dasarnya KG logik yang tidak menambah pilihan. Benar. Nah itu. Makanya ketika dibaca sekilas seakan-akan kok nambah gitu. Padahal kan bukan karena KG logik. Benar. Nah, jadi sebaiknya yang kamu tadi itu dimasukkan ke dalam ini nanti pembahasan itu tentang navigasi ini tadi itu adalah yang lurus kemudian ke kiri ya. Iya, Pak. Kemudian fokusnya di sini tentang navigasinya atau sampai dengan pemadaman ini. Untuk fokusnya saya hanya memfokuskan pada pendeteksi dinding, jadi proses navigasinya aja, Pak. Oke, berarti fokusnya ke navigasi. Benar. Itu jelas. Oh, baik, Pak. Bahwa fokusnya ke navigasi, kemudian navigasinya tadi Baik, Pak. itu kemudian di kemudian mestinya jelas ini sudah tadi ada ditambahkan waktu atau disampaikan kerja kemudian waktu yang diperlukan. Baik, Pak. Dan ini nggak ada proses mundur ya. Untuk baik, karena memakai motor servo yang masih belum stabil, oleh karena itu saya kira untuk manuver gerakan mundur tidak bisa dilaksanakan. Hanya saja membelokkan badan sampai dengan memutar arah dari robot tersebut. Berarti jarak sebelum dia mulai jarak sebelum serong ke kiri kira-kira berapa jarak agar ibaratnya nggak sampai untuk ke dinding. Baik, jadi untuk jarak akan dikategorikan yang pertama ada jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh. Jadi pada jarak sedang, robot tersebut harus sudah siap untuk memperkirakan apakah area yang terdapat pada sisi robot itu sudah bisa untuk membelokkan badan robot sehingga tidak membentur dinding tersebut. Oleh karena itu, saya kira fuzzy logic akan sangat berguna dalam hal tersebut. Oke, berarti sudah ada jaraknya ya, artinya ketika harus belok atau serong ke kiri sudah ada jarak yang Benar. kemudian di data dan data. Nah, sebaiknya kamu tambahkan proses
logika fuzzy-nya, fuzzy logic. Baik, Pak. Untuk, sebelumnya mohon maaf, saya lupa tadi menjelaskan bahwa, fuzzy logic yang saya maksud bukanlah fuzzy logic murni, yang seperti memakai model matematika seperti model Sugeno, Tsukamoto, maupun Mamdani. Eee eee, yang fuzzy logic yang saya maksud hanya berbasis aturan. Jadi, hanya mengambil aturannya saja, Pak. Maksudnya seperti apa? Jadi, saya menemukan sebuah jurnal, jurnalnya berjudul Penerapan Fuzzy Logic pada Sistem Pengaturan Jumlah Air, bawakan oleh Dr. Insinyur Agus Sofwan. Jadi beliau menyatakan bahwa sistem kendali fuzzy logic lebih mudah dalam pembuatan sistem pengendaliannya dan juga lebih fleksibel dalam membuat perancangannya dengan tidak membutuhkan persamaan matematik untuk menjalankan fungsi tersebut. Menjalankan fungsi fuzzy logicnya maksudnya. Berarti di sini proses fuzzy logic-nya seperti apa? Jadi untuk fuzzy logic yang saya maksud saat kondisi robot tadi akan memilih keputusan, akan saya lakukan adalah inferensi penalaran min and max. Jadi pada sisi kanan robot maksud saya, mohon maaf, sisi kanan robot yang terdiri dari 3 ultrasonic. Yang pertama ada serong kanan depan tadi, kanan dan serong kanan belakang. Jadi pada ketiga sensor tersebut akan dicari nilai yang lebih kecil, nilai minimumnya, kemudian hal sama akan berlaku pada sisi kiri ultrasonic, yang mana ketika kedua sisi tersebut telah ditemukan nilai minimumnya, kemudian akan dilakukan pembandingan maksimum. Maksudnya pembandingan nilai maksimum. Jadi dari di antara dua nilai minimum tadi akan dipilih nilai maksimumnya. Sehingga dapat disimpulkan jika misalkan sebelah kanannya mendeteksi nilai minimumnya adalah misalkan 7,1, yang di kiri adalah 7,0, maka dapat disimpulkan nilai yang sisi kanan lebih besar daripada sisi kiri. Jadi, oleh karena itu sisi yang area ataupun, eee, luas pada sisi kanan lebih besar daripada sisi kiri. Oleh karena itu, robot dapat mengambil keputusan untuk berjalan ke sebelah kanan. Iya. Kita sebenarnya prosesnya. Benar, Pak, prosesnya. Nah, itu prosesnya itu yang perlu di Baik baik. dan di sini kalau bicara fuzzy logic seperti yang kamu ya, Benar, Pak. jadi kalau kita misalkan di sini logika tegasnya, jika 0 itu adalah salah, kemudian jika 1 adalah benar. Ya kan, itu logika tegasnya, 0 salah, kemudian 1 adalah benar. Tapi jika kondisinya nilainya adalah, kalau di dalam logika fuzzy, itu bisa jadi 0,9 lebih bisa jadi masuk ke arah benar. Ya kan? Benar, Pak. Jadi ada prosesnya di sini. Baik, Pak. Kita di makanya di data kamu, data misalnya itu data, saya boleh lihat proses. Jadi Baik. kamu misalkan saja kondisinya, kondisinya jaraknya tadi berapa cm, kemudian dia nanti akan apakah dengan jarak segitu tadi dia akan dorong ke kiri atau ke kiri. Ini ada proses yang juga fuzzy-nya itu. Baik, Pak. Jadi pada bagian di sini itu ditambah saja simulasi penggunaan logika fuzzy. Dibandingkan dengan kondisi misal jarak sekian, maka outputnya nanti dia akan itu ke kiri atau ke kanan. Baik, Pak. Oke, saya dulu, mungkin Ibu Dewi ada lagi. Itu sudah cukup juga. Cuma satu lagi, tambahkan untuk spesifikasi sistemnya atau spesifikasi alatnya nanti. Baik, Bu.
Udah itu aja. Nanti untuk catatan yang lain-lain bisa kamu lihat di review laporan di Word-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Silakan. sudah itu ya. Budi, Pak Badila. Baik, Jul Fahmi mungkin ada beberapa bagian ya yang tidak perlu bisa ditanyakan langsung aja. Ah, Sudah paham ya? Sudah paham ya? baik, Pak. Saya kira cukup. Ya, tadi ada beberapa catatan ya yang sekilas beberapa catatan di bagian atas teori tadi ya tentang Benar. navigasi wall following, kemudian tentang robotnya, kemudian tentang lokasinya tadi ya, indoor aja tadi ya, bukan outdoor ya, Benar, Pak. kemudian spesifikasi alat, kemudian di bagian permasalahan tadi lebih ditekankan lagi apanya, kemudian di fokus ya di ruang lingkup tadi menjadi perjelas tadi Baik, Pak. ya. Ruang lingkup tadi yang dibahas oleh Pak Fadila tadi, kemudian untuk di bagian yang paling penting itu di bagian pengujian ya, supaya terlihat logika pajinya tadi Baik, Pak. ya, logika pajinya. Oke. Eh, Bapak tanyakan ini kepada Pak Fadila untuk revisi bagaimana Pak Fadila? Revisi Jul Fahmi. Untuk revisi nanti silakan kita nanti Nah, oke. Jadi revisi dulu ke Bapak, baru nanti diteruskan ke Bapak Fadilah Baik, Pak. Terima kasih. untuk revisi proposalnya. Sedangkan Ibu Dwi, bagaimana Bu? Sama aja nanti pian periksa dulu baru saya lihatin bentar. Oke. Sudah sesuai, maksudnya Ya. sudah sesuai dengan yang saya. Sesuai ya. Betul. Baik. Nah, jadi Jo tadi sudah jelas ya untuk revisinya. Baik, Pak. Jelas. Jadi segera direvisi, segera diperbaiki tadi secepatnya. Harapan di semester depan sudah segera selesai. Amin. Amin. Oke. Baik, silakan ditutup Jo. Baik. Tutup seminar proposal. Baik, terima kasih tadi kepada tim penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan komentarnya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun perilaku yang tidak berkenan. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jul, silakan live dari room. Baik, Pak. Terima kasih.